Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kadapi Alzapani. Saya di sini ingin memenuhi tugas akhir yaitu UAS MK PKN. Di sini saya akan membawakan berita tentang pimpinan Bulog Bulukumba jadi tersangka korupsi beras senilai 2,1 miliar. Oke, mari kita lihat di sini. Ini sih benar-benar keterlaluan. Kepala Bulog Bulukumba, Eze, kini jadi tersangka korupsi dan kerugian negara yang ditimbulkan 2,14 miliar. Semua berawal dari penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang justru diselewengkan ke pedagang, padahal itu seharusnya untuk masyarakat. Dari 1,3 juta kilogram beras yang disalurkan, hampir setengahnya, sekitar 710.000 kilo yang nggak sesuai aturan. Nggak cuman Ize, ada juga mantan asisten manajer Bulog, direktur CV, dan pengusaha beras dari Kupang yang ikut-ikutan nyolong. Mereka semua ditahan dan dijerat dengan pasal korupsi yang ancaman hukumannya bisa 4 hingga 20 tahun penjara. Kasus ini benar-benar merusak kepercayaan publik dan bikin marah. Karena duit rakyat yang harusnya buat bantu yang membutuhkan, malah diputer buat keuntungan pribadi. Penyaluran beras SPHP ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan secara bersamaan oleh para tersangka dengan bersekongkol melakukan penyimpangan. Bersongkol menyimpan pendaftaran calon distributor pedagang eceran dan mitra perusahaan Beriusron. Kemudian penyimpangan penyerahan barang di gudang penyimpanan penyaluran beras SPHP. Penggunaan rekening pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang tidak sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lanjutnya, Yusran mengangkat para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Subleader pasal 3 Junnoto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 4 tahun hingga 20 tahun penjara. Selanjutnya, untuk kepentingan penyidik, para tersangka lakukan penahanan di rutan lapas Bulukumba kelas 2B selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 November kemarin sampai dengan 17 Desember 2024. Di sini merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara yang berdirikan kepada Pancasila. Kasus korupsi ini merupakan melanggar dalam sila kelima. Mengapa sila kelima? Karena perilaku korupsi ini tidak sama sekali mencerminkan sikap menghormati hak orang lain. Yang dikorupsi tersebut merupakan uang yang bukan haknya, tetapi malah diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Dari berita di atas, dapat kita pahami bahwa korupsi itu bisa merugikan negara, serta kita. Karena beras yang harusnya dialokasikan ke rakyat kecil, tapi malah dijual kepada distributor. Korupsi ini melanggar HAM, serta melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik, harus bisa menanamkan sikap yang adil kepada pendidik kita, yaitu anak didik kita kelak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.